Sebanyak 6 suspek pengidap virus corona alias COVID-19 diisolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta. Mereka datang setelah Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa terdapat 2 WNI di Indonesia yang positif terjangkit virus corona pada tanggal 2 Maret tahun 2020 kemarin. Setelah 6 pasien menjadi suspek pengidap virus corona baru alias COVID-19. Pemerintah memutuskan tidak lagi menunggu status seseorang menjadi suspek untuk melakukan pemeriksaan spesimen. Ahmad Yuryanto, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, yang menjadi juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19. Mengatakan langkah itu ditempuh demi meningkatkan kewaspadaan. Sejatinya, menurut Ahmad Yuryanto, terdapat urutan untuk menentukan status seseorang, yakni pemantauan, pengawasan, suspek, hingga pemeriksaan positif atau tidak mengidap COVID-19. Seseorang masuk kategori pemantauan apabila dia masuk wilayah Indonesia dari negara yang terkonfirmasi penularan virus corona dari manusia ke manusia. Status orang itu bisa naik menjadi kategori pengawasan. Jika dia sakit, orang tersebut menjadi suspek jika memiliki riwayat kontak dengan pasien positif virus corona. Pasien yang suspek kemudian diperiksa spesimennya menggunakan metode polymerase chain reaction, PCR. Demi kecepatan pula, pemeriksaan spesimen tidak lagi hanya terpusat di Jakarta. Menurutnya, pemeriksaan spesimen dengan PCR yang siap dalam 24 jam akan disebarkan ke Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan, BBTKL, dan Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan, BTKL. BBTKL ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Adapun BTKL ada di Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Ambon. Pemerintah telah menerima 155 spesimen dari 155 orang per tanggal 02 Maret 2020. Dari data tersebut, 2 orang terkonfirmasi virus corona yakni ibu 64 tahun dan anak 31 tahun yang tengah dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Namun, masih ada beberapa spesimen yang masih didalami pemerintah. Ke-6 orang tersebut diisolasi dengan keluhan demam, batuk, dan sakit tenggorokan. 3 di antara mereka berkaitan dengan 2 warga Depok yang sebelumnya dinyatakan positif terjangkit virus corona. 1 orang lainnya diisolasi setelah mengunjungi negara terjangkit virus corona. 2 suspek virus corona yang lain baru diisolasi pada Selasa. Keduanya merupakan rujukan dari rumah sakit lain, dari salah satu rumah sakit di Jakarta. Sementara itu, Kemenkes akan memantau 48 orang yang diduga melakukan kontak dengan 2 orang warga Depok yang positif terinfeksi virus corona. Di antara mereka terdapat para peserta acara dansa asal berbagai negara yang melakukan kegiatan di Paloma Bistro, Des Indes Hotel, Menteng, Jakarta Pusat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan pemerintah tidak akan mengisolasi atau menghentikan kegiatan di Depok sebagaimana yang dilakukan pemerintah China di Wuhan, kota tempat wabah COVID-19 berasal. Di rumah sakit tersebut, kedua WNI berada di ruang isolasi yang terpisah dengan pasien-pasien lain. Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan melakukan upaya pencegahan sesuai prosedur yang disepakati bersama dengan WHO. Salah satu WNI yang positif virus corona merupakan guru dansa. Pada tanggal 14 Februari, dia mengikuti acara dansa yang turut dihadiri seorang warga Jepang dari Malaysia. 2 hari kemudian, WNI tersebut batuk-batuk dan rawat jalan di rumah sakit. Selang 10 hari kemudian, si guru dansa ini meminta dirawat di rumah sakit. Kedua WNI lantas dipindahkan ke RS Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta, pada tanggal 1 Maret. Salah satu WNI mengaku dia dan anaknya tidak mengenal warga Jepang di acara dansa yang belakangan diketahui positif COVID-19. Bahkan, dia mengaku, tes virus corona dilakukan atas inisiatif dirinya. Dia mengklaim dirinya dan anaknya dipindahkan ke RSPI Sulianti Saroso dan diisolasi tanpa pemberitahuan apapun. Dia juga menyatakan tidak menerima pemberitahuan bahwa dirinya dan anaknya positif mengidap COVID-19 sampai Presiden Joko Widodo mengumumkan kondisi mereka ke khalayak luas. Pemerintah sudah menelusuri penduduk sekitar rumah kedua WNI tersebut, dan siapapun yang bersentuhan dengan mereka.
Dinas Kesehatan setempat melakukan tracking yang lain di sekitarnya termasuk pemantauan illness ada perubahan angka fluktuasi dan perubahan angka pneumonia, karena sudah 14 hari lebih. Secara keseluruhan, Kemenkes memantau 48 orang yang diduga melakukan kontak dengan 2 orang warga Depok yang positif terinfeksi virus corona. 48 orang tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yakni kontak erat, kontak dekat, dan kontak dalam satu ruangan dengan orang yang terinfeksi atau kontak area. Orang yang masuk dalam kategori kontak erat diwajibkan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi apakah ia terinfeksi virus corona atau tidak. Adapun orang yang masuk kategori berada dalam satu ruangan dengan orang yang terinfeksi corona juga akan dipantau kondisinya. Ini adalah kali pertama terdapat orang yang terjangkit COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya ada sejumlah WNI yang terjangkit COVID-19. Tetapi mereka berada di luar negeri. Sebagai contoh, seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia di Singapura yang belakangan pulih. Kemudian 9 WNI yang tertular COVID-19 saat bekerja sebagai awak kapal pesiar Diamond Princess. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.